Setiap detik, uang rakyat mengalir. Tapi kemana? Apakah ke jalan yang berlubang, ke obat yang tak sampai, atau ke kantong orang-orang yang lupa daratan? Korupsi bukan cerita jauh, ini curian atas masa depan. Tapi kita tidak bisa diam, karena melawan korupsi bukan tugas polisi atau jaksa saja. Ini tugas kita, tugas kamu, tugas saya. Sebelum kita berbicara lebih jauh, mari kita pahami dulu apa sebenarnya korupsi itu. Secara sederhana, korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan atau kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Tapi dalam konteks kita, korupsi adalah kejahatan luar biasa yang merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan. Menurut data, kerugian negara akibat korupsi setiap tahunnya mencapai puluhan triliun rupiah. Coba bayangkan, uang sebesar itu bisa digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, jalan, dan infrastruktur lainnya. Tapi kemana uang itu pergi? Hilang, menguap, masuk ke kantong orang-orang yang seharusnya menjaga aman. Ini bukan sekedar angka, ini nyawa, ini masa depan. Kita sering berpikir korupsi itu selalu soal miliaran rupiah. Tapi sebenarnya korupsi sering berawal dari hal-hal kecil. Contohnya, pungutan liar saat mengurus KTP, suap kecil agar administrasi cepat selesai, atau menerima uang terima kasih dari rekan. Kita anggap biasa, padahal itu adalah benih dari praktik korupsi. Bahkan tindakan seperti memberi amplop kepada petugas untuk mempercepat proses atau menerima hadiah dari vendor, itu semua adalah bentuk korupsi. Mungkin kita tidak menyadarinya, tapi itulah pintu masuknya. KPK sendiri sudah mengingatkan bahwa masalah terbesar korupsi di Indonesia adalah lemahnya kesadaran moral. Kita kurang berani mengatakan tidak pada sesuatu yang bukan hak kita. Dan yang lebih berbahaya lagi, ketika kita diam, ketika kita melihat tapi tidak bertindak, karena diam adalah bentuk dari persetujuan. Tapi kabar baiknya, banyak yang sudah mulai bergerak. Mahasiswa membuat video kritik tentang penggunaan anggaran. Pegawai negeri berani membuat film pendek anti suap. Bawaslu bahkan membuat konten kreatif tentang penolakan gratifikasi. Mereka membuktikan bahwa media sosial dan konten kreatif bisa jadi alat perang melawan korupsi. Di era digital ini, kita punya kekuatan yang tidak dimiliki generasi sebelumnya. Kita punya suara, kita punya ponsel, kita punya platform untuk menyebarkan kesadaran. Jangan remehkan satu postingan, satu video, satu cerita yang kamu bagikan, karena satu kesadaran bisa mengubah lingkungan, dan 1000 kesadaran bisa mengubah negeri ini. Kita tidak harus jadi polisi atau jaksa untuk melawan korupsi. Kita cukup jadi warga negara yang tidak mau diam. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Tidak perlu jadi pejabat, tidak perlu jadi aktivis, cukup mulai dari diri sendiri. Pertama, tolak gratifikasi sekecil apapun, jangan mau menerima sesuatu yang bukan hak kita. Yang kedua, laporkan jika melihat kejanggalan, ada KPK dan banyak saluran resmi yang siap menampung laporan kita. Ketiga, sebarkan kesadaran, bagikan video ini, ajak teman-temanmu untuk peduli, karena gerakan ini tidak akan berjalan sendirian. Korupsi tumbuh subur dalam diam, maka lawan dengan suara, lawan dengan aksi, lawan dengan keberanian. Korupsi bukan takdir, ini pilihan, dan hari ini saya melihat untuk berani jujur, katakan tidak pada korupsi. Bagaimana dengan kamu?